Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rosliana dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini saya akan membahas konsep kepemimpinan menurut salah satu tokoh feminisme yang paling terkenal, yaitu Aminah Wadud. Sebelum masuk kepada pemikirannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi seorang tokoh feminisme tersebut, yaitu Aminah Wadud. Aminah Wadud ini lahir dengan nama Maria Teslay di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 1952. Ayahnya seorang pendeta metodis yang sangat taat beragama, sedangkan ibunya merupakan mantan keturunan budak muslim Arab dari suku Barbar di Afrika. Pada tahun 1972, Aminah Wadud mengucapkan syahadat untuk pertama kalinya di Universitas of Pennsylvania, di tempat ia belajar, dan pada tahun 1974 namanya resmi diubah dari Maria Teslay menjadi Aminah Wadud. Selanjutnya pada tahun 2005, Aminah Wadud ini menjadi sangat kontroversi di kalangan ilmuwan muslim dan barat karena ia menjadi imam sholat Jumat di salah satu gereja Katolik di Amerika Serikat. Hal ini ia lakukan karena Aminah Wadud itu tidak ingin ada pemisah antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam segala hal, termasuk dalam hal agama, yaitu menjadi imam sholat. Selanjutnya riwayat pendidikan Aminah Wadud. Aminah Wadud menempuh S1 di Universitas of Pennsylvania pada tahun 1970 sampai dengan 1975. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya menempuh S2 di salah satu universitas, yaitu University of Michigan, dengan mengambil konsentrasi Near Eastern Studies dan lulus pada tahun 1982. Masih pada universitas yang sama, dia melanjutkan pendidikannya pada tingkat doktor, yaitu S3 dengan konsentrasi Arabic and Islamic Studies, dan selesai pada tahun 1988 Masehi. Di samping pendidikan formal, ia juga mengikuti beberapa pendidikan non-formal. Di antaranya, dia pernah mengikuti Advanced Arabic di Mesir pada The American University of Cairo. Dia juga pernah mengikuti Quranic Studies and Tafsir di Universitas Cairo dan course in Philosophy di Universitas Al-Azhar. Jadi semenjak lulus dari Universitas of Pennsylvania selama tahun 1976 sampai dengan 1977, Aminah Wadud ini kemudian diangkat menjadi dosen di jurusan Bahasa Inggris pada College of Education Universitas Kor Yunis di Libya. Sepulang dia dari Libya pada tahun 1979 sampai dengan 1980, Aminah Wadud menjadi dosen kembali di Islamic Community Center School di Philadelphia, yaitu Amerika Serikat. Selanjutnya kita lanjut ke karya-karya Aminah Wadud. Ada beberapa karya-karya yang telah dicetak oleh Aminah Wadud. Di antaranya ada yang berupa buku dan ada yang berupa artikel. Salah satu buku yang ditulis oleh Aminah Wadud yang sangat terkenal yaitu Quran and Woman, yang berjudul Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective, diterbitkan oleh Universitas Oxford pada tahun 1990. Kemudian ada beberapa artikel yang diterbitkan oleh Aminah Wadud. Jadi sekarang kita masuk ke konsep kepemimpinan menurut Aminah Wadud. Jadi dalam hal ini Aminah Wadud terfokus untuk mengkaji Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, ila akhirih. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Dalam membaca ayat tersebut secara keseluruhan, Aminah Wadud itu mencoba untuk menguraikan secara hermeneutik. Dia membaca ayat ini dengan 3 langkah. Yang pertama, analisis konteks, yang kedua, analisis komposisi bahasa, dan yang ketiga, mengacu kepada Al-Quran itu sendiri. Berdasarkan dengan kata qawam, sebagaimana pandangan beberapa mufasir sebelumnya, Aminah Wadud memiliki pandangannya. Tidak cukup hanya dipahami sebatas hubungan suami istri semata, akan tapi harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, yakni masyarakat secara keseluruhan.
Hanya saja di sini Aminah Wadud ini menolak pemahaman kata qawam tersebut berdasarkan nilai-nilai superioritas laki-laki atas perempuan. Aminah Wadud menawarkan sebuah konsep fungsionalis. Konsep ini dimaksudkan adalah untuk menggambarkan hubungan fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan. Jadi hubungan fungsional tersebut secara konkret dapat dilihat dari tanggung jawab masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan. Dalam membangun sebuah masyarakat, tanggung jawab perempuan adalah melahirkan generasi penerus bangsa atau anak. Tanggung jawab ini memerlukan kekuatan fisik, stamina, kecerdasan, komitmen personal, materi, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga keseimbangan dan keadilan, maka seorang laki-laki juga harus memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dengan kata qawam. Dalam konteks inilah kata qawam itu dipahami dengan makna kemampuan seorang laki-laki untuk memberikan perlindungan fisik dan dukungan material terhadap perempuan. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka dia tidak pantas disebut qawam atau pemimpin. Dalam perspektif hermeneutika gender, terlihat bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Aminah Wadud ini dalam memahami ayat kepemimpinan tersebut sangat sistematis. Aminah Wadud ini selalu mencermati terlebih dahulu bagaimana konteks ayat sewaktu diturunkan pertama kali di kalangan Jazirah Arab. Karena sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Prior Text, dari sebuah teks atau penafsir adalah sesuatu yang wajib untuk dikaji di dalam proses penafsiran ayat. Karena sangat mungkin terjadinya kekeliruan atau bahkan kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat disebabkan oleh tidak adanya pemahaman dari prior teks tersebut. Selanjutnya ada 3 prinsip dasar yang diajukan Aminah Wadud dalam mengkonstruksi pemikiran gendernya. Yang pertama, tauhid, takwa, dan khalifah. Tauhid dan takwa atau kesadaran moral. Kerangka teori yang digunakan Aminah Wadud ini adalah universalitas Al-Quran. Di samping universalitas Al-Quran terdapat prinsip dasar yang menjamin kesetaraan manusia dalam kehidupan dunianya. Prinsip itu adalah takwa. Menurut Aminah Wadud, ayat-ayat tentang takwa ini memberikan jaminan bahwa tidak ada stratifikasi gender dalam Islam dan kemuliaan manusia bukan dilihat berdasarkan jenis kelamin melainkan berdasarkan kualitas. Adapun posisi wanita muslim yang selalu berada di bawah laki-laki adalah disebabkan oleh faktor eksternal yang merujuk kepada budaya Arab klasik dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun dengan sunnah. Yang kedua yaitu khalifah. Sikap ketundukan dan upaya menjaga harmonisasi antara gender hanya akan ada dengan otonomi dan kesadaran penuh sebagai agen Tuhan, yaitu khalifah Allah yang selalu dinamis baik di ruang domestik atau di ruang publik. Khalifah juga dimaknai Aminah Wadud dalam perspektif keadilan universal, di mana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Takdir manusia memikul tanggung jawab menjaga kedamaian dan kesejahteraan di alam semesta ini. Laki-laki dan perempuan sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam konteks kemasyarakatan, harmoni tersebut terwujud dengan menegakkan keadilan. Tanggung jawab tersebut didasarkan ras, perbedaan seks dan gender, namun didasarkan pada kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba. Selanjutnya, interpretasi gender perspektif Aminah Wadud. Jadi pemikiran gender dan feminisme Wadud ini menyatakan bahwa perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Oleh sebab itu, Aminah Wadud ini menolak sistem patriarki sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan mendominasi peran politik, otoritas moral, dan hak sosial. Menurut Aminah Wadud, ketimpangan gender dalam masyarakat Islam adalah karena penafsiran Al-Quran yang didominasi oleh budaya patriarki, yaitu budaya yang toleransi adanya penindasan terhadap perempuan. Patriarki merupakan alat yang digunakan laki-laki untuk mendukung hegemoninya dalam dominasi dan superioritas. Maka dari itu, Aminah Wadud itu mulai menggagas ide tentang Islam tanpa patriarki. Dan menurutnya, ide bisa tumbuh dari imajinasi. Maka Wadud mengimajinasikan akhir dari patriarki. Kemudian,
Dalam Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan begitu kontras di berbagai hal, misalnya urusan tanggung jawab terhadap keluarga dan urusan kepemimpinan. Perbedaan ini terkadang menjadi hal yang sakral ketika ada perempuan yang melampaui batas kedudukan laki-laki dan menjadi pembahasan sensitif di kalangan para intelektual. Meskipun perbedaan antara perlakuan terhadap perempuan ketika Al-Quran membahas penciptaan perempuan, Aminah Wadud berpendapat tidak ada perbedaan nilai esensial yang disandang oleh laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, tidak ada indikasi bahwa perempuan memiliki lebih sedikit atau lebih banyak keterbatasan dibanding laki-laki. Jadi pemikiran Wadud mengandung pemikiran feminisme liberal, eksistensi dan radikal. Aminah Wadud ini ingin memperjuangkan kesamaan hak dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam hukum keluarga. Hal ini tuh terlihat sebagai pengaruh dari aliran feminisme liberal. Menurut Wadud, tafsir klasik yang bercorak atau mistik telah menghasilkan produk tafsir yang membatasi peran perempuan, bahkan membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, mufassir klasik itu hampir semuanya laki-laki, sehingga hanya kepentingan dan pengalaman laki-laki yang mempengaruhi produk tafsirnya. Berkaitan dengan ini, maka pentingnya penafsiran Al-Quran berbasis feminisme, yaitu mengacu kepada ide kesetaraan dan keadilan gender dan menolak sistem patriarki. Menurut Aminah Wadud juga, ayat-ayat gender dalam Al-Quran ini hanya bisa beradaptasi dengan kehidupan perempuan bila ditafsirkan oleh perempuan itu sendiri. Aminah Wadud menolak adanya campur tangan laki-laki dalam menafsirkan ayat-ayat gender. Dalam bukunya juga Quran and Women, Aminah Wadud mengemukakan betapa pentingnya pengalaman perempuan dijadikan sebagai bahan pertimbangan penafsiran Al-Quran. Pengalaman perempuan berbeda dengan pengalaman seorang laki-laki. Oleh sebab itu, Aminah Wadud menolak penafsiran ayat-ayat gender yang dilakukan oleh mufassir-mufassir yang laki-laki. Pada kesimpulannya, di sini saya mengambil benang merah bahwa dari pemikiran Aminah Wadud ini tentang konsep kepemimpinan secara umum bahwa seorang laki-laki dapat dikatakan sebagai qawwam dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34 tadi ketika seorang laki-laki itu telah memenuhi hak-hak perempuan atau hak-hak seorang istri, telah memberikan perlindungan, materi, dan sebagainya kepada istrinya. Akan tapi jika laki-laki tidak mampu untuk memberikan hal-hal tersebut, hak-hak tersebut kepada seorang perempuan, maka laki-laki tersebut tidak dapat dikatakan sebagai qawwam atau pemimpin. Jadi perempuanlah yang berhak mengambil alih kepemimpinan tersebut ketika laki-laki tersebut tidak bisa untuk memenuhi hak-hak dan kewajibannya kepada perempuan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.